Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka at-taufiqa wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnul khatimah. Apa kabar pemirsa Jejak Islam? Hari ini berada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang begitu berlimpah. Dan bahkan Presiden Republik Indonesia yang kedua Soeharto pernah menjadikan daerah Nagan Raya menjadi pusat lumbung padi yang ada di Provinsi Aceh. Apa yang menyebabkan keberkahan yang ada di daerah ini? Ternyata banyak terdapat para ulama, terdapat masjid-masjid yang dibangun oleh para ulama. Masyarakatnya menjadikan kebiasaan zikir yang terus terlontar dari lisan-lisan mereka. Dan bahkan ada masjid yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Dan pemirsa, saat ini nanti kita akan mengunjungi Masjid Syaikuna atau dikenal dengan Masjid Gudang Buluh yang ada di Nagan Raya yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa perjalanan kita untuk menuju ke masjid? Mari pemirsa, kita ikuti perjalanan jejak Islam spiritual di Nagan Raya. Masjid Jami Syaikuna atau lebih dikenal Masjid Gudang Buluh berada di pinggir Jalan Melabuh Tapak Tuan, Gampung Ujung Pasi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Masjid ini diketahui sebagai salah satu masjid keramat di Kabupaten Nagan Raya. Banyak warga dari berbagai daerah di Aceh, bahkan mancanegara, menunaikan nazar di masjid ini. Dilihat dari dekat, masjid ini terlihat mempunyai halaman yang sangat luas. Terkesan sangat sederhana, dengan desain menyerupai masjid-masjid di Aceh pada umumnya. Di bagian luar dicat putih ditambah cat berwarna emas di semua tiang bagian dalam. Masjid dengan 2 lantai ini dilengkapi 5 kubah. 4 kubah kecil diletakkan pada 4 sudut, sedangkan kubah dengan ukuran lebih besar diletakkan tepat di tengah-tengah bangunan masjid. Di sebelah kanan terdapat sebuah menara dengan ketinggian lebih kurang 30 meter. Dan di bagian depan terdapat sebuah gong besar dan monumen bertuliskan peresmian masjid.
Ketika masuk ke masjid ini, kita akan merasakan lekatnya hawa religius yang masjid tersebut diketahui sebagai salah satu masjid keramat di daerah setempat. Sehingga banyak warga dari berbagai daerah di Aceh hingga mancanegara menunaikan nazar di masjid ini. Masjid ini dasarnya merupakan gudang para serdadu Belanda saat membuat jalan melabuh Tapatuan. Saat itu, tahun 1892, serdadu Belanda menjadikan bangunan itu sebagai gudang untuk menyimpan peralatan pembangunan jalan. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, bangunan yang terbuat dari bambu runcing ini ditinggalkan begitu saja dan dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai masjid. Masjid tersebut dinamakan dengan Masjid Gudang Buluh, yang artinya gudang Belanda yang terbuat dari buluh bambu runcing. Karena kampung ini ujung pasi belum punya masjid saat itu, Tengku Abdurrani atau lebih dikenal dengan Tengku Putih mengajak warga untuk menjadikan bangunan itu sebagai tempat ibadah, terutama sebagai tempat sholat Jumat, tarawih, serta witir. Pada masa itu, seorang warga setempat hilang dalam hutan saat melakukan aktivitas menanam padi. Oleh warga lain bernazar di Masjid Gudang Buluh dan kelak ditemukan warga yang hilang tersebut. Setelah bernazar langsung ditemukan, padahal sebelumnya telah dicari dalam hutan selama 3 hari 3 malam. Sejak saat itulah semua warga percaya jika masjid ini keramat dan terus menjadi tempat bernazar hingga saat ini. Khusus di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, masjid ini ramai dikunjungi warga untuk melakukan aktivitas religi. Tak hanya beribadah layaknya sholat fardu, namun warga sering menjadikan masjid itu tempat melepaskan nazar karena dianggap keramat. Dalam catatan sebuah buku di masjid tersebut menjelaskan bahwa masjid telah beberapa kali direhab. Pertama pada Habib Muda Senangan sekitar tahun 1940. Kemudian tahun 1958 oleh Kecik Lut. Ketiga dilakukan waktu itu Imam Masjid Tengku Abdurrahman Abbas. Keempat pada tahun 1978 dipimpin Abdul Wahab Wali. Dan kelima berlanjut pada tahun 1998. Namun pada tahun 2004 silam, gempa dan tsunami melanda Aceh menyebabkan kubah dari semen runtuh dan kembali dibangun di masjid tersebut. Pembangunan Masjid Gudang terus berkembang sehingga tahun 2015 dibangun sebuah menara besar setinggi 54,60 meter yang peletakan batu pertama dihadiri keluarga besar Habib Muda Senangan. Masjid Gudang Buluh merupakan salah satu wisata religi yang dikenal keramat. Pasalnya banyak warga lokal Nagandraya hingga luar kabupaten datang ke masjid tersebut. Mereka datangnya untuk melepaskan nazar.
Di masjid ini terdapat sebuah sumur yang air tidak pernah kering dan sering digunakan warga untuk melepaskan nazar. Ada satu nazar dari orang tua sambilan solat Jumaat juga. Nazar satu hajatan dari mertua, satu rantang apam. Karena kemarin anak sakit, kurang sehat, demam, batuk, 2 minggu. Karena dia sakit, selalu hafal batuk tu. Kan kita kalau anak yang sakit gundah, itu gelisah orang tua, ya kan, supaya selalu supaya cepat sembuh, gitu. Kalau nazar di masjid Gudang ini emang dari dulu, dari turun menurun kami. Setiap musim panen padi, petani dan masyarakat setempat menyisihkan hasil panen tersebut untuk diberikan kepada Masjid Gudang Buluh atau dikenal dengan Masjid Syekhuna. Hal ini diyakini oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan nilai keberkahan, keberlimpahan dan kemakmuran di daerah Nagantraya. Pemirsa, Masjid Jami Syekhuna atau dikenal dengan Masjid Gunung Buluh ini memiliki sejarah yang begitu panjang dan mendalam bagi masyarakat setempat di Nagantraya. Masjid yang diyakini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong untuk melepaskan nazarnya di masjid tersebut. Bahkan bukan hanya masyarakat setempat, bahkan sampai mancanegara pun hadir ke masjid yang begitu indah ini. Apa dan seperti apa sejarah dari Masjid Syekhuna atau Masjid Gunung Buluh ini yang ada di Nagantraya ini? Bersamping saya ada Tengku M. Junaid Arifin, seorang tokoh yang dituakan dan tokoh masyarakat setempat yang mengetahui setidaknya bagaimana sejarah dari proses pembangunan Masjid Syekhuna ini. Assalamualaikum Pak Tengku Junaid. Waalaikumsalam. Sehat Tengku? Sehat insyaAllah. Alhamdulillah. Tengku Junaid, boleh diceritakan kepada pemirsa dan masyarakat seluruhnya bagaimana proses terjadinya pembangunan Masjid Syekhuna ini? InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi masjid ini sejarahnya sangat panjang. Pertama sekali ada seorang ulama yang bernama Said Abdul Rani alias Tengku Putih. Yang beliau adalah wali sama Habib Undas Nagan atau Habib Leku. Jadi pada suatu ketika beliau diangkat menjadi profesor, menjadi insinyur oleh pemerintahan Belanda. Jadi yang ditugaskan untuk membuat jalan dari Kuala Tuha ke Dram. Ya, jadi beliau naik kuda. Jadi karena jalan itu maksudnya bukan seperti sekarang. Kalau dulunya alatnya tenaga manusia semuanya. Jadi dalam hal itu ini di masjid ini, yaitu di Kampung Ujung Besi ini,
Ini kalau ke Kuala Tuha 12 km. Kalau ke sana 12 km. Ini termasuk di tengah. Oleh sebab itu beliau mendirikan sebuah gudang yang dindingnya dibuat daripada buluh. Jadi buluh dindingnya buluh. Tiangnya kayu. Jadi maka dinamakanlah masjid ini gudang itu gudang buluh. Sesudah jalan itu selesai, beliau memanggil tokoh-tokoh di sini, tokoh Ujung Pasir. Jadi beliau bermusyawarah untuk mendirikan masjid pada tempat gudang buluh itu. Maka dibongkar gudang, didirikanlah masjid di situ. Yang luasnya masjid itu pada waktu itu yaitu 12 hasta kali 12 hasta. Dinding tiangnya kayu, dindingnya tanah. Atapnya umbia. Jadi itu lantainya juga tanah. Jadi setelah selesai masjid itu, beliau mengatakan masjid ini masjid gudang buluh. Baik. Pemirsa, ketika Said Abdurrani dan masyarakat setempat ingin membangun masjid ini untuk menancapkan tiang-tiang proses pembangunannya dari sebuah kayu atau bambu dan sejenisnya, maka sang Syekh Abdurrani tadi bersama dengan masyarakat melakukan zikir selama 3 hari 3 malam secara bersamaan-samaan, memperbanyak membaca kalimat-kalimat ketauhidan. Lalu sang Syekh bersama masyarakat mendoakan. Mungkin inilah yang menyebabkan nilai keberkahan itu terjadi di daerah ini. Apalagi daerah Nagantraya dikenal dengan begitu bagusnya batu mulia atau batu giok. Dikenal dengan tambang emasnya yang sangat berlimpah dan penuh keberkahan. Dikenal juga dengan sawitnya yang begitu menjulang di mana-mana. Dan bahkan di sini pun dikenal sebagai lumbungnya padi di Provinsi Aceh. Betapa besar keberkahan yang ada, salah satunya di Dagan Raya. Bisa jadi karena ada asbabnya, betapa banyaknya para ulama yang ada di sini, para zuriatnya Nabi yang ada di sini, para masjid-masjid yang dibangun oleh para ulama. Dan pemirsa lihat di belakang sudah banyak berbondong-bondong masyarakat yang membawa anak-anaknya, membawa apapun hajatnya yang sudah terkabulkan ketika mereka melakukan nazar. Dan ini membuktikan ternyata semakin cinta dengan masjid, semakin cinta dengan para ulama, semakin dekat dengan Quran, semakin dekat dengan zikir, maka keberkahan akan muncul. Mudah-mudahan ini memberikan saksi bagi kita untuk kita terus cinta kepada Rabb yang Maha mencintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedang apa tadi Ustaz? Alhamdulillah tadi saya barusan mengajar anak-anak belajar Al-Quran. Masya Allah. Berarti di Masjid Gudang Buluh atau Masjid Syaikuna ini ada program pendidikan apa saja Ustaz? Alhamdulillah di Masjid Gudang Syekhuna ini selain kegiatan sholat berjamaah 5 waktu, di sini kami menyediakan tempat untuk belajar anak-anak sekitar ini, sekitar kampung sini, anak-anak kampung sini untuk belajar mengaji di pesantren ini. Alhamdulillah di sini terdapat banyak santri putra dan putri yang alhamdulillah ada sekitar 100 orang lebih di sini. Terus di sini juga pengajarnya ada dari luar juga, yang lulusan dari salah satu lulusan dari Yaman, ada yang lulusan dari Samalanga Aceh, dan saya sendiri alhamdulillah saya lulusan dari Demak, Demak Kotawali Jawa Tengah. Alhamdulillah. Apa saja yang diajarkan di program studi Quran yang ada di masjid ini Ustaz?
Untuk program pembelajaran kami di sini yaitu untuk ada 3 mata pelajaran yang kami utamakan di sini. Yang pertama yaitu pelajaran tahfidz, anak-anak untuk menghafal Quran. Dari awal kami ajarkan surat-surat pendek terlebih dahulu, lalu surat-surat yang panjang, umumnya juz 30. Ya, setelah juz 30 nanti kami programkan untuk bisa hafalan ke juz 1 dan seterusnya. Terus juga ada pembelajaran bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini gurunya lulusan dari Yaman. Alhamdulillah beliau baru lulus tahun 2019 kemarin. Alhamdulillah bisa mengabdi di sini dan mengajar bahasa Arab. Selain itu juga ada pembelajaran kitab kuning. Nah, kitab kuning di sini ada kitab Matan Takrib, Fardhu Ain dan yang lain-lainnya. Pemirsa, kebahagiaan dalam hidup kita ketika kita mampu menjadikan Quran dan sunnahnya Rasul menjadikan nilai aplikatif dalam kehidupan kita. Ketika itu kita pegang, maka pasti kebahagiaan, kemuliaan, ketenangan dalam jiwa kita akan menghampirinya. Masjid Syekhuna atau dikenal dengan Masjid Gudang Buluh yang ada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh merupakan awal mula terbentuknya masjid yang didirikan oleh seorang syekh, seorang ulama yang mengajak masyarakat untuk mencintai Rabb-nya, mencintai Qur'annya, lalu mencintai nilai-nilai keagamaan. Sehingga berdirilah satu tiang dalam proses pembangunan awal yang mereka lakukan dengan berzikir lalu meminta doa pada Allah, sehingga masjid ini memunculkan nilai keberkahan dalam masyarakat setempat. Dan bahkan Nagan Raya ini dikenal dengan sumber daya alamnya yang sangat berlimpah. Batu mulia, batu giok ada di sini, tambang emas juga ada, bahkan menjadi pusat lumbung padi yang ada di Aceh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada nilai keberkahan dari kecintaan kepada Quran, kepada sunnah, dan mencintai nilai-nilai kebaikan di masyarakat sekitar. Tadi kita juga sudah menyaksikan bagaimana masyarakat antusias melakukan nazar, melepaskan nazarnya di sini, lalu meminta doa, dan ini menjadikan masyarakat mencintai masjid. Mudah-mudahan perjalanan jejak Islam yang ada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh ini makin membuat hati kita semakin cinta dengan masjid, cinta dengan Quran, cinta dengan para ulama. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.